Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Video kali ini kita akan membahas tentang kemagnetan. Di dalamnya kita akan membahas tentang bahan magnet, kemudian cara membuat magnet. Bahan magnet yang dimaksud di sini adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet yang dibagi menjadi tiga, ya, menjadi tiga kelompok. Nah, oke, kita teruskan. Magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Kata magnet sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Magnesian ini adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu, yang kini bernama Manisa. Ya, sekarang dia berada di wilayah Turki. Nah, ini adalah contoh-contoh magnet yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini namanya magnet tapal kuda, ya, karena bentuknya seperti tapal kuda. Kemudian ini disebutnya magnet batang. Kemudian ini magnet U. Nah, ketiga magnet ini biasanya yang sering terdapat di laboratorium, ya. Di laboratorium yang paling sering adalah magnet batang dengan magnet U, ya. Nah, kemudian yang ini, magnet ini tentu kalian sering pernah lihat ya. Ini adalah magnet-magnet yang biasa kalian lihat di speaker, ya. Di speaker, salah satunya ya, di speaker. Nah, kemudian ini adalah magnet ini ada namanya neodymium. Ini adalah magnet yang memiliki gaya tarik yang kuat sekali, ya, magnet neodymium. Nah, ini salah satunya dia ada di hard disk, ya. Ada di hard disk itu di misalnya di laptop di bagian hard disknya itu pasti ada magnet neodymium. Atau di bagian VCD juga kalau tidak salah, ya. Di bagian VCD itu ada magnet ini, ya, tapi yang ukurannya kecil. Dia sangat kuat sekali gaya tariknya. Kalian bisa cek sendiri di YouTube tentang magnet neodymium. Ya. Nah, kita tahu bahwa magnet itu mempunyai dua kutub, yaitu utara dengan selatan. Ya, utara dengan selatan. Utara and north ya, north dan south, utara dan selatan. Nah, kita lanjutkan. Magnet dalam kehidupan sehari-hari fungsinya yang pertama itu sebagai kompas, ya. Kompas ini fungsinya adalah sebagai penunjuk arah. Kemudian, nah ini yang speaker ya. Ini magnet yang hitam tadi. Ya. Speaker, kemudian yang paling canggih lagi adalah kereta maglev, ya. Maglev itu singkatan dari magnet levitation, ya. Di mana saat ini kereta maglev itu adalah salah satu kereta yang memiliki kecepatan paling tinggi, ya, hingga 400-an, 500-an kilometer per jam kalau tidak salah berada di Jepang, ya. Itu kereta maglev, ya. Banyak serinya ya, banyak serinya. Maglev itu magnet levitation, di mana kereta ini dia menggunakan magnet, tapi magnetnya dia menggunakan elektromagnet ya, bukan magnet magnet seperti yang pada speaker ini, tapi dia menggunakan elektromagnet. Jadi keretanya ini dia tidak bersentuhan dengan rel, tapi ngambang, ya, ngambang sehingga dengan demikian gaya geseknya terhadap rel menjadi hilang, tidak ada sama sekali. Yang berbeda dengan kereta yang menggunakan roda, itu kan tentu ada faktor gaya gesek dari roda dengan kereta, dengan rel. Nah, tapi ini dia tidak ada gesekan sama sekali dengan rel karena dia ngambang, ya. Jadi gesekan hanya ada dari udara, itu pun minim sekali ya, minim sekali kalau dari udara masih bisa diabaikan. Berbeda kalau dengan gesekan dengan rel, ya tentu dampaknya akan sangat besar terhadap kecepatan rel. Nah, maka dari itu kereta maglev itu memegang rekor kereta dengan kecepatan tertinggi, ya, hingga 500 km per jam kalau tidak salah. Tapi lupa yang keluaran yang seri berapa, berada di Jepang, ya, buatan Jepang. Nah, kereta maglev ini sendiri ada dua desainnya, yaitu
electrodynamic suspension dengan electromagnetic suspension. Ada EMS, ini biasanya disebut EMS, EDS, yang ini EDS, yang ini EMS. Ya. Bedanya bisa kalian cek sendiri di browsing-browsing ya. Nah, ini kalian lihat di bagian sininya. Nah, ini yang membedakan EMS dan EDS. Ya. Silakan browsing-browsing untuk mencari informasi tentang EDS dan EMS pada kereta maglev ya, magnet levitation. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita tahu bahwa magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, apakah kedua kutub ini bisa dipisahkan? Nah, pada dasarnya dalam magnet itu ada yang disebut dengan magnet elementer, yang ukurannya kecil sekali sebesar atom, seukuran dengan atom. Ya, biasanya digambarkan dengan panah ya. Nah, biasanya yang arahnya ini adalah kutub utara. Sehingga ini adalah magnet-magnet kecil, magnet elementer ya, magnet elementer di dalam magnet. Ya. Nah, ketika kedua magnet ini dipisahkan, maka yang terjadi adalah tetap ya, ada magnet elementernya. Ini selatan, seperti tadi ya, ini utara, ini selatan, ya, setiap magnet elementernya. Utara selatan, yang ini juga ya, utara selatan, setiap magnet elementer. Nah, maka ketika dipisahkan, yang bagian di sini tetap akan menjadi kutub selatan, sedangkan yang ini tetap menjadi kutub utara. Mau dipisahkan lagi, ya tetap akan ada kutub utara dan kutub selatan. Sehingga kutub pada magnet ini tidak bisa dipisahkan. Nah, selanjutnya, bagaimana interaksi antar kutub magnet? Ya. Ini gambar yang pertama ini. Yang pertama ini jika kutubnya berbeda jenis. Yang kedua jika kutubnya sejenis. Yang ketiga jika kutubnya sejenis. Maka yang terjadi adalah sama seperti pada muatan listrik ya. Kalau muatannya sama berarti tolak menolak. Kalau muatan yang berbeda jenis maka tarik menarik. Nah, seperti ini. Nah, yang berikutnya, berdasarkan mudah atau tidaknya suatu benda ditarik oleh magnet, benda itu digolongkan menjadi 3. Ada yang namanya ferromagnetik, ya, di mana ferromagnetik ini adalah bahan yang kuat ditarik oleh magnet. Misalnya adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Ya. Kemudian paramagnetik. Ini adalah bahan yang lemah ditarik oleh magnet. Misalnya tembaga, aluminium, magnesium, dan platina. Dan yang berikutnya adalah diamagnetik. Adalah bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Misalnya kayu, plastik, emas, dan perak. Nah, secara garis besar, ada 2 bahan yang sering dijadikan magnet, yang dapat dijadikan magnet. Ya, yaitu baja dan besi. Ya, ini adalah bahan ferromagnetik. Baja ini sangat susah dijadikan magnet, tapi apabila sudah menjadi magnet, maka sifat magnetnya akan susah hilang atau dia akan menjadi magnet permanen. Ya. Nah, sedangkan besi mudah dijadikan magnet, tapi apabila sudah menjadi magnet, sifat magnetnya hanya bertahan sebentar dan kemudian hilang. Ya. Dan kemudian hilang. Nah, mungkin kalian pernah lihat obeng ya. Ada obeng yang bisa mengangkat nempel dengan skrup. Ada obeng yang tidak bisa nempel dengan skrup. Nah, jadi ketahuan. Kalau obeng yang bisa nempel dengan skrup itu adalah terbuat dari baja. Kalau yang tidak nempel dengan skrup biasanya itu terbuat dari besi atau stainless. Ya. Nah, apa yang membedakan benda magnet dan bukan magnet? Nah, dari tadi kita sudah menyebutkan tentang magnet elementer. Ya, magnet elementer. Pak, gampang membedakannya Pak. Kalau magnet itu bisa menarik benda lain, logam ya. Misalnya seperti besi, baja,
apalagi tadi nikel dan kobalt. Kalau bukan magnet, dia tidak bisa menarik benda-benda tersebut. Nah, itu salah satunya. Tapi secara yang lebih dasar adalah yang membedakan antara benda magnet dan bukan magnet itu adalah susunan magnet elementer. Yang tadi disebutkan magnet elementer itu adalah magnet berukuran kecil, ya, berukuran seperti atom. Nah, magnet itu mempunyai susunan magnet elementer yang teratur dan searah. Ya, ini kan magnet elementer tadi ya. Ini selatan, utara, selatan, utara, selatan, utara, dan seterusnya ya. Semuanya selatan, utara. Sehingga yang menghadap ke sana utara, yang sebelah sini selatan. Nah, ini adalah pada magnet. Sedangkan pada benda bukan magnet, susunan magnet elementernya acak. Ya, susunan magnet elementernya acak, tidak beraturan. Misalnya ini selatan, ini utara, ya ini kebalik, ya ini utara, ini selatan, ya. Kelihatannya dari panahnya ya, acak. Nah, ini benda bukan magnet. Bisakah magnet elementer ini disarahkan? Bisa. Bisa disarahkan, tapi tidak semua bahan bisa, ya. Nah, biasanya itu yang bisa disarahkan adalah benda yang ini tadi, yang ferromagnetik, ya. Nah, yang biasa digunakan itu adalah besi dan baja. Nah, bagaimana cara menyarahkannya? Nah, ini ada magnet elementer disarahkan dengan 3 cara, yaitu yang pertama digosok dengan magnet, magnet permanen ya. Yang kedua, induksi magnetik. Yang ketiga, dengan dialirkan arus listrik. Nah, dengan 3 cara ini, maka yang magnet elementernya tidak beraturan bisa menjadi beraturan. Ya, seperti ini. Nah, ketika magnet elementer sudah beraturan, maka dia akan menjadi magnet. Ya. Nah, tapi ingat, tidak semua benda bisa. Tidak semua benda bisa. Ya. Dan ketika dia sudah menjadi magnet, nanti ada yang menjadi magnet permanen, ada yang hanya menjadi magnet sementara. Nah, kita lanjutkan dengan cara membuat magnet yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama yaitu digosok dengan magnet permanen. Ya, digosok dengan magnet permanen. Misalnya ini ya, ada besi atau baja gitu ya, besi atau baja. Nah, bagaimana cara menggosokkannya? Cara menggosokkannya itu harus searah, ya. Tidak bukan gini ya, bukan digesek kiri kanan gini, bukan, tapi hanya searah saja. Nah, sehingga digesek, diangkat, ya, diangkat, gesek lagi, angkat, gesek lagi. Nah, ini magnet permanennya, ya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi digosoknya searah, ya. Digosoknya searah. Nah, di sini kan tadi magnetnya magnet elementernya tadi acak ya. Acak tadi ya. Sebelum digosok acak, saya gambar sembarangan saja, ya. Nah, ketika setelah digosok, magnet elementernya ini akan menjadi teratur, searah, ya. Teraturnya bagaimana? Nah, kita lihat ini. Tadi kan yang anak panah ini utara ya. Anak panah ini utara. Yang ini selatan, ini utara, selatan. Nah, ketika digosok seperti ini, maka kutub dari ujung terakhir benda yang digosok berlawanan dengan kutub magnet permanen. Ini kan adalah ujung terakhir yang digosok, ya, dari sini sampai sini. Ini adalah ujung terakhir, yaitu ini. Nah, karena ujung yang di sini magnet permanennya adalah utara, maka otomatis ketika baja atau besi ini sudah menjadi magnet, maka ini akan menjadi kutub selatan, ya, utara selatan. Yang ini utara. Maka berarti susunan magnet elementernya, anak panahnya mengarah ke kiri. Ya. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, selatan. Ininya berlawanan saja pokoknya. Kutub dari ujung terakhir benda yang digosok berlawanan dengan kutub magnet permanen. Kutub magnet permanennya U, maka di sini berarti kutubnya selatan. Ya. Kalau yang ujung di sininya selatan,
maka berarti yang di sini utara. Ya. Nah, seperti itu untuk yang digosok dengan magnet permanen. Nah, yang kedua, yaitu dengan induksi magnetik, yaitu didekatkan dengan magnet permanen. Nah, misalnya seperti ini. Ada baja atau besi, kemudian didekatkan pada magnet permanen. Didekatkan ya, hanya didekatkan, tidak disentuhkan. Nah, ketika didekatkan, tadi kan ada banyak magnet elementer ya, yang arahnya serampangan tadi ya, tidak beraturan, dan seterusnya. Nah, ketika didekatkan, maka magnet elementernya ini menjadi beraturan. Karena di sini U, ini tadi kan U ya, ini U, ini S, ini utara, ini selatan. Karena di sini U, maka otomatis yang di sini akan menjadi kutub selatan. Berarti arah magnet elementernya akan mengarah ke bawah. Nah, karena ini U, maka berarti yang ini selatan. S. Yang ini berarti utara. Nah, ini dengan induksi magnetik ya, atau didekatkan dengan magnet permanen. Ya. Nah, ini kutub ujung benda yang dekat dengan magnet akan berlawanan dengan kutub magnet ya. Ini kutub magnetnya U, maka berarti kutub ujung di sini berlawanan dengan U, yaitu selatan, S ya. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu aliran arus listrik atau dialirkan arus listrik ya. Nah, ini contohnya. Kalian bisa browsing di YouTube cara membuatnya bagaimana ya. Ini menggunakan paku dan pakunya digulung menggunakan kabel ya. Kabel kemudian dihubungkan dengan baterai. Nah, bagaimana penentuan kutubnya pada magnet yang dibuat dengan aliran arus listrik? Kalau yang kalau yang digosok dengan dan induksi tadi kan gampang ya, mudah, berlawanan dengan kutub magnet permanennya. Nah, kalau yang ini menggunakan kaidah tangan kanan ya. Penentuannya adalah menggunakan kaidah tangan kanan. Penentuan kutub ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan ketika menggenggam. Tangan kanan ketika menggenggam ya. Nah, jempol ini adalah arah kutub utara. Jempol ini adalah arah kutub utara. Sedangkan jari-jarinya ini, jari-jari kita, ini adalah arah arus. Nah, sehingga pada gambar ini kan, ini positif, ini negatif ya, ingat. Kalau arus listrik itu mengalir dari positif ke negatif. Kalau arus elektron dari negatif ke positif ya. Tapi di sini kita arus listrik, jadi positif negatif, maka berarti arusnya ke sini. Nah, sehingga ini naik, naik, sehingga ketika digenggam, jari-jari kita menghadap ke atas, ya, sehingga jempol tangan kanan kita akan menghadap ke kiri. Nah, itu arah jempol kita menunjukkan bahwa sebelah kiri itu adalah kutub utara pada gambar ini ya. Pada gambar ini, jempol kita itu adalah kutub utara. Nah, misalnya kalau gambarnya seperti ini. Nah, berarti ini kalau gambarnya seperti ini berarti kan yang ini adalah kutub positif. Yang ini kutub negatif. Berarti arusnya kan ke sini kan? Yang ini ke bawah. Nah, kalau ini ke sini maka ini ke atas, yang di bagian belakang ini ke bawah, bagian di sini ke atas, ke bawah, nah berarti ini ke atas semua. Ke atas semua. Nah, karena ke arahnya ke atas, sama seperti ini ya, maka berarti utaranya akan ada di sebelah sini. Selatannya ada di sebelah sini. Ya. Atau kalau mau digambar ya, saya pakai cara yang lain. Misalnya berarti kalau saat menggenggam, maka berarti dia akan menjadi seperti ini. Saya gambarkan pakai warna green. Ya. Berarti ini adalah telunjuk kita.
Nah, ini jari tengah, ini jari manis, ini kelingking. Ini kuku kita. Nah, pada saat menggenggam ya, ini lengan kita, maka ini jempol kita. Nah, seperti itu ya, melalui belakang. Yang lainnya lagi, misalnya saya gambarkan. Nah, berarti ini positif, ini negatif. Maka berarti ini arahnya ke atas. Yang ini arahnya ke bawah. Maka berarti yang di belakang naik, yang di depan sini, ini kan belakang ya, naik, depan sini berarti turun. Nah, berarti ini turun semua. Nah, gunakan kaidah tangan kanan saat menggenggam, ya. Menggunakan kaidah tangan kanan saat menggenggam. Maka berarti ini karena arahnya ke bawah, berarti jari kita harus menghadap ke bawah saat menggenggam bagian sini. Maka berarti gambarnya menjadi seperti ini. Right. Ini kelingking berarti ya, ini jari manis, ini jari tengah, ini telunjuk, ini kuku kita. Nah, ini lengan, nah ini jempol kita. Nah, berarti kutub utaranya ada di sini. Ini kutub selatan. Ya. Nah, ini yang untuk aliran arus listrik. Nah, contoh. Ya, terdapat dua buah magnet buatan seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini magnet buatan yang pertama ya. Magnet buatan pertama ini berarti dengan cara apa ini? Ini ada dengan cara induksi ya. Dengan cara induksi. Sedangkan yang ini dengan cara aliran arus listrik. Ya. Dengan cara aliran arus listrik. Berdasarkan gambar di atas, bagaimana interaksi antara kutub A dan kutub B magnet buatan tersebut jika didekatkan A sama B? Nah, untuk tahu ini kan kita harus cari dulu kutubnya nih. A sama B ini kutub apa? Nah, dari sini kita bisa lihat, ini utara, ini selatan. Maka otomatis magnet buatan satu, yang pertama, ini selatan, maka berarti di ujung di sini adalah pasti kutub utara. Maka di sini adalah kutub selatan. Berarti A ini adalah kutub selatan. Nah, yang bagian B, yang bagian 2, magnet buatan 2, kita lihat nih, yang panjang positif, yang pendek negatif. Maka berarti arusnya ke sana ya. Yang ini arusnya turun. Maka berarti di sini naik, di belakang turun, naik lagi, turun, naik lagi, dan seterusnya naik. Nah, gunakan kaidah tangan kanan saat menggenggam. Maka berarti jari kita menghadap ke atas bagian sini ya. Maka gambarnya, kalau saya gambarkan berarti telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Ya. Nah, kira-kira begini ya, ini kukunya menghadap ke atas, maka ini jempol kita. Wah. Nah, ini lengan kita. Nah, seperti itu, maka yang di sini berarti adalah kutub jempol yang menghadap ke sini, berarti di sini adalah kutub utara. Yang di sini kutub selatan. Maka berarti jika didekatkan A dan B, maka yang terjadi adalah interaksinya adalah beda jenis ya. Utara dan selatan, beda jenis. Maka yang terjadi adalah tarik menarik. Nah, seperti itu. Nah, demikian untuk video kali ini. Nah, semoga bisa membantu. Sekian dan terima kasih.